Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Eh, saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi Islam dari berbagai sisi dan terkait dengan isu-isu terkini. Saja dari pendahuluan, perkembangan ekonomi Islam berkembang pesat di berbagai negara, yaitu terutama dalam sektor keuangan syariah yang ditandai dengan pertumbuhan aset dan inovasi digital. Untuk isu terkini yang menjadi fokus adalah penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan literasi, serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan potensi ekonomi syariah global. Ekonomi Islam sendiri sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah telah menunjukkan perkembangan yang sangat secara signifikan di berbagai negara. Langsung saja dari pembahasan ekonomi Islam, eh, pertumbuhan aset ekonomi syariah ini mencakup pertumbuhan aset yang signifikan dan peningkatan aset. Untuk itu, pertumbuhan aset yang secara signifikan seperti pertumbuhan perbankan syariah yang menjadi alternatif sistem keuangan profesional. Eh, Pada seperti institusi syariah berkontribusi pada literasi, stabilitas ekonomi nasional melalui produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pembiayaan bagi hasil bukan dengan bunga. Untuk peningkatan aset ini saya contohkan sebagai di Indonesia sendiri, peningkatan sektor keuangan dan industri syariah seperti pertumbuhan aset keuangan yang mencapai 9.927 triliun pada tahun 2024 akhir Desember. Indonesia menunjukkan bahwasannya di tahun 2024 itu berkembang dengan secara sangat spesifik dan uh, sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi profesional maupun di sektor keuangan dan industri syariah. Inovasi digital dalam keuangan syariah. Digitalisasi sebagai katalisator mempercepat jangkauan dan efektivitas zakat serta wakaf, tetapi juga menuntut kapasitas literasi digital. Produk dan layanan digital. Produk dan layanan digital ini seperti e-commerce halal dan perbankan syariah. Ekonomi eh, ekonomi ini mencakup e-commerce platform marketplace, khususnya yang menjual produk-produk halal seperti makanan, kosmetik, dan busana muslim. Tujuannya untuk menyediakan tempat berbelanja yang aman dan terpercaya bagi sesuai prinsip-prinsip syariah. Untuk digitalnya, aplikasi digital ini memudahkan masyarakat bertransaksi dengan sangat mudah, seperti transfer dan pembukaan rekening. Crowdfunding dan fintech syariah, crowdfunding dan fintech syariah ini mendapatkan dana dari masyarakat luas. Sementara untuk fintech syariah, platform developer lending syariah yang menggunakan akad bagi hasil seperti berubah untuk menghindari riba. Peningkatan pengalaman pengguna. Untuk peningkatan pengalaman pengguna, saya anggap seperti BSI Mobile. BSI Mobile pada saat itu sangat maju dalam peningkatan aset di kalangan pengguna. Waktu itu di tahun 2024 mengalami insiden cyber attack. BSI ini sangat apa, rentan terhadap keamanan digital dalam perbankan syariah. Nah, untuk saat ini
peningkatannya menjadi BSI Mobile menjadi Beyond BSI. Isu-isu terkini yang menjadi fokus utama, penguatan regulasi kebijakan harmonisasi. Untuk isu dalam penguatan regulasi ekonomi Islam mencakup harmonisasi kebijakan antara lembaga terkait seperti OJK, BI, dan Kemenku. Nah, untuk ini, ketika lembaga ini seperti OJK, BI, dan Kemenku itu memiliki uh, kebijakan yang sering tidak sejalan. Contoh, seperti OJK ini mengatur sistem keuangan dan perbankan, perbankan syariah ya, dan uh, sementara BI mengatur sistem pembiayaan dan Kemenku mengelola suku negara. Untuk peningkatan literasi, perlu diingatkan, peningkatan literasi ini sangat penting bagi kalangan masyarakat tentang keuangan Islam maupun secara konvensional maupun digital. Nah, seperti itu. Untuk peningkatannya, masyarakat ini kurangnya akses edukasi dalam bentuk sederhana. Banyak istilah syariah terasa teknis dan sulit dipahami. Nasabah bingung memiliki akad pembiayaan, mubahah, dan ijrahah karena tidak ada panduan yang sangat bagus. Perlu edukasi yang sangat sederhana. Contoh, seperti iklan BNPSI Mobile lebih ditunjukkan dengan promosi saja, bukan secara edukasi. Kalau secara edukasi tersebut itu eh, tidak secara spesifik, masyarakat akan melakukan eh, panduan yang diedukasikan. Nah, untuk itu lebih mudahnya lagi dengan eh, membagikan brosur-brosur terkait keuangan konvensional maupun digital. Nah, seperti itu. Untuk penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah menyediakan kebijakan yang mendukung dan swasta mengembangkan teknologi serta produk. Itu diingatkan lagi, peran pemerintah ini sangat mendukung dengan menciptakan seperti kebijakan inovasi digital dan industri halal. Dalam ini untuk peraturan yang jelas dengan memfasilitasi kolaborasi antara fintech syariah, lembaga sertifikasi halal seperti MUI untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Sementara peran sektor swasta mengembangkan solusi fintech syariah dan industri halal seperti eh, misal makanan, fashion, dan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sinergi ini menciptakan ekosistem yang lebih kuat untuk mempertumbuhkan ekonomi Islam ke depannya di era modern. Untuk kesimpulannya, perkembangan ekonomi Islam menunjukkan pertumbuhan pesat di berbagai sisi, seperti keuangan syariah dan industri halal, ini yang sangat mendukung dalam regulasi minat global. Untuk itu, perkembangan ekonomi Islam saat ini berada dalam fase transformasi besar, ditandai oleh pertumbuhan industri, inovasi digital, dan didukung regulasi yang semakin kuat. Namun, dalam hal ini, isu-isu terkini relevan adalah pentingnya invasi digital, fitur syariah, untuk meningkatkan inklusi keuangan, sekaligus peluang edukasi yang memadai dan penguatan regulasi yang mengatasi hambatan dan memanfaatkan intensi dan potensi besar untuk ekonomi syariah di era global. Untuk itu, menyelesaikan isu-isu tersebut, ekonomi Islam memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi sistem ekonomi yang secara inklusif dan berkelanjutan di era modern. Terima kasih untuk itu saja. Menyampaikannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.